Saya saking terkenal, saya sekarang kita mengerti mengapa politik itu akhirnya dikuasai oleh suara perempuan, oleh mama. Bukan karena mereka cerewet, tapi karena kepekaan awal manusia datang dari rahim perempuan. Keadilan sosial pertama-tama dirasakan oleh rahim perempuan. Rahim perempuan itu punya kemampuan divisibility, membagi dirinya tuh. Separuh nutrisinya dia mesti kasih pada bayinya, separuh buat dia. Jadi dari awal keadilan artinya memberi apa yang menjadi hak. Si bayi menuntut separuh. Bayangkan kalau perempuan rahimnya tidak mengerti tentang divisibility, kemampuan berbagi, maka bayinya pasti kekurangan gizi dengan akibat otaknya kecil mungkin 20%, sehingga tidak mungkin compete dengan otak yang lain. Nah, di situ logikanya mengapa hak perempuan terhadap kesehatan itu adalah prima facie sifatnya dibandingkan dengan infrastruktur. Yes. Karena APBN itu selalu ada trade off. APBN itu terbatas, atau milih beli susu untuk kesehatan bayi atau membeli aspal untuk infrastruktur. Cuman begitu aja. Kalau orang bilang, ah Pak Rocky nggak ngerti, kan bisa dua-duanya. Loh, uangnya dari mana? Dua-duanya artinya separuh susu, separuh aspal, dua-duanya mangkrak pasti. Jadi ada trade off di dalam ilmu ekonomi. Atau Anda pilih ini, atau Anda ini. Memilih ini berarti ini tidak bisa. Sekarang pertanyaannya adalah, saya katakan tadi bahwa balik lagi pada tesis Pak Rektor tadi, bahkan untuk menghasilkan otak normal secara fisiologis terpenuhi seluruh unsur saraf supaya otak itu tumbuh, cukup zat besi, cukup protein. Per hari ini setiap bayi yang lahir di Indonesia sudah dibebani 30 juta rupiah hutang. Ada yang bilang 17 juta, saya bilang coba kita pakai kurs yang paling konservatif aja, itu pasti 30 juta. Jadi Anda lihat, setiap bayi yang lahir sudah dibebani utang 30 juta. Beda dengan bayi di Arab Saudi, di Kuwait, begitu lahir dia justru langsung dapat 200 juta dari pemerintah untuk menjamin hidupnya 10 tahun per 10 tahun. Setiap bayi yang lahir langsung dapat 200 juta. Kalau kita, setiap bayi yang lahir menanggung beban 30 juta. Satu. Kedua, per hari ini ada 7 juta bayi di Indonesia mengalami stunting, nutritional stunting, kekurangan nutrisi. Sekarang bayangin, bayi ini kekurangan nutrisi artinya dalam formative years-nya 0 sampai 5 tahun misalnya balita, otaknya pasti menciut. Itu udah hukum alam. Kalau kekurangan gizi, ya udah, otaknya tidak tumbuh normal. Jadi Anda lihat, bayi per hari ini sudah kekurangan gizi, dalam 10 tahun ke depan mereka menjadi milenial. Sudah kekurangan gizi, berhutang lagi 20-30 juta. Apa? Adil nggak itu bagi rahim yang melahirkan? Rahim melahirkan, menginginkan ada generasi yang bisa menghuni masa depan tanpa hutang. Ada generasi yang bisa menghuni masa depan dengan otak yang normal supaya bisa tumbuh ke atas jadi otak sehat. Itu tidak terjadi. Jadi kalau kita bertanya tadi, ada jalan tol yang bisa ditempuh 6 jam oleh presiden, pertanyaan saya, anak-anak ini ada di mana? Apa mereka akan melewati jalan tol itu? Sebagai pemilik perusahaan yang mondar-mandir antara Jakarta dan Solo misalnya, di atas mobil ber-AC, apa anak-anak ini nanti akan memanfaatkan jalan tol itu karena harus rapat di dalam mobil mengejar waktu? Mereka ada di jalan tol, tapi sebagai peminta-minta di pinggir jalan, karena nggak mampu kompetisi dengan anak sejenis di Filipina, Singapura, Vietnam, yang juga akan masuk ke Indonesia karena
konsekuensi dari masyarakat ekonomi Asia, MEA. Mereka yang kekurangan gizi dari awal sekarang karena pemerintah memilih memberi aspal daripada memberi susu, tidak mungkin bersaing dengan lawyers Vietnam misalnya, karena akan terjadi pertukaran barang dan jasa ke depan. Jadi ini bukan soal yang sekedar headline, benar-benar menyangkut nasib generasi. Itu yang kita mesti paham, bahwa kecemasan kehidupan ini kecemasan yang betul-betul berat. Jadi saya ingin katakan ini di dalam upaya untuk menyamakan langkah, menyimpangkan pengetahuan bahwa Indonesia bisa lari lebih cepat dari sekarang. Karena orang berpikir ya udahlah 2 kali lagi berarti ada 2 kali lagi hutang. Jadi dari 30 ke 60 juta perbaik, dari 7 juta nutritional stunting jadi 14 juta. Kan makin menciut otak kita. Jangan kita ciutkan otak kita, biarkan aja kepala negara yang otaknya menciut. Karena nggak mampu berpikir prospektif. Tidak layak presiden misalnya membanggakan 6 jam dia dari Jakarta sampai ke Solo, dan dia nggak tahu bahwa hak warteg itu untuk dapat pendapatan adalah hak para ibu di Pemalang, Tegal, Pekalongan untuk dapat tambahan kecil. Orang mampir, turis mampir, sekarang ada turis yang mampir di situ, batik Pekalongan itu nggak ada yang beli. Itu hal yang ya udah presiden terbatas pengetahuannya, tapi kan pembisiknya juga harus mampu untuk bikin perbandingan. Amerika dulu setelah Perang Dunia Kedua jalan tol dibikin satu Amerika dari pantai timur pantai barat, lama-lama banyak jalan tol yang ditutup karena nggak ada fungsinya lagi, orang pakai pesawat. Dan lebih dari itu, kota-kota sepanjang jalan tol itu bahkan itu nggak bayar loh, jalan tol Amerika. Kota-kota itu, kota-kota kecil yang tadinya penduduknya 20.000, ada satu wali kota di situ, dia punya satu restoran, kafe, McDonald atau apa itu, pom bensin, akhirnya tutup. Penduduknya pindah dari 20.000 tinggal jadi 8.000. Lama-lama ada kota yang tinggal 200 orang, wali kotanya bingung mau diapain gue jadi wali kota kalau penduduknya cuma 200 orang. Akhirnya dia bilang kita jual aja deh kota ini ya, dijual. Itu konsekuensinya. Jadi selalu kita mesti think the unthinkable, memikirkan yang tidak dipikirkan orang. Itu namanya berpikir atas, berpikir terbalik, berpikir kontras, berpikir untuk memungkinkan munculnya interpretasi baru. Nah, saya mendorong itu tuh di kampus maupun di publik. Jadi memang banyak orang yang marah, tersinggung, tapi itu konsekuensinya. Yang marah pasti karena merasa udah enak di dalam comfort zone dari stupidity. Jadi saudara-saudara, gelombang akal sehat ini mesti diaktifkan terus-terus, karena kita hari-hari ini ada di dalam air pasang, apa namanya, the tidal wave of stupidity. Gelombang pasang kedunguan, menunggang gelombang pasang kedunguan. Itu yang terjadi hari ini, dan kita bisa lihat seluruh aktivitas negara itu adalah menghasilkan kedunguan. Soal Abu Bakar Basir menghasilkan kedunguan. Nggak tahu apa proyek di belakang itu, nggak ada argumen, akhirnya dibully, akhirnya menyerah, akhirnya nggak tahu mau terangkan apa, karena nggak bisa menghitung variabel luar negeri, variabel diplomasi, hanya semata-mata untuk memaksakan menambal kapal yang lagi bocor. Maka Ustadz Abu Bakar Basir diajukan sebagai asuransi pada elektabilitas, nah, itu curang. Jadi begitu banyak perspektif yang membuat kita tahu bahwa sebetulnya memang kapalnya udah bocor, oleng, panik, tempel sana tempel sini tuh. Kapal bocor itu gak bisa ditempel dengan salon pas, itu buat sakit kepala aja. Jadi sekali lagi, hanya mereka yang mampu untuk melihat masa depan dengan kemampuan visioner yang mampu membawa kapal ini kembali ke arah yang tepat, menuju pelabuhan yang tepat. Dan kapal hanya disebut kapal kalau nakodanya isi kepalanya penuh, karena dia bertanggung jawab. Lain kalau cuma soal keluarga, ada soal.
mau mampir di pulau ini kayak mau karena terseret arus terus terdampar di pulau iblis ya urusan lah. Tapi ini soal negara, soal kita semua. Jadi permainan politik harus bisa dipertanggungjawabkan pada publik. Itu yang saya sebut bahwa pemimpin itu harus visioner. Visioner artinya berpikir ke depan dengan akal. Karena itu mestinya slogannya adalah pikir, bukan kerja. Terima kasih tadi dua ibu dua mama tadi yang akhirnya mengucapkan politik. Karena politik itu bukan apa yang ada di DPR, di kabinet. Politik adalah apa yang kita pertengkarkan setiap hari menyangkut nasib kita sendiri. Itu politik. Ibu-ibu malam-malam pulang, terus suaminya ASN atau suaminya yang di rumah, istrinya ASN. Begitu istrinya sebagai ASN mulai mengeluh, Bapak nanti bagaimana tabungan kita ya? Mampu nggak kita menabung untuk paling nggak anak kita lulus perguruan tinggi Muhammadiyah? Terus bapaknya mulai bilang, waduh jangan bicara itu bekas sekarang tuh. Itu berarti mempersoalkan bahwa pemerintah kita nggak sanggup membiayai. Memang nggak sanggup. Itu pembicaraan politik. Terus suaminya bilang, iya saya nggak bisa bicara karena saya ASN. Itu pembicaraan di kamar tidur kalau urusannya dengan politik yang dia kerjakan sehari-hari. Sekarang dilarang ASN berpolitik, padahal politik itu 24 jam. Orang bicara belanja itu politis karena mempersoalkan inflasi, mempersoalkan harga, itu adalah pembicaraan politis. Kan ajaib kalau ASN dibilang kalian pegawai negeri tidak boleh berpolitik. Kalian mahasiswa tidak boleh berpolitik, politik nggak boleh masuk kampus. Ngapain ada fakultas ilmu sosial dan politik? Jadi seringkali kebijakan itu dibuat tanpa pertimbangan aspek-aspek sosial. Sama seperti BPJS sekarang ada pertimbangan aspek sosial, sehingga dianggap bahwa dokter itu memang terikat pada sumpah Hippocrates. Tapi dokter nggak mungkin bekerja 24 jam melayani. Kalau dokter 24 jam pasiennya mati pasti, karena dokternya jahitnya itu pasti keliru. Kan dipaksa kerja dengan bayarannya berapa? 2.000 perak per pasien. Bagaimana? Dokter mau S2 dia nggak bisa nabung karena honornya kurang. Pemerintah berhutang lagi pada Muhammadiyah. Akibatnya adalah banyak betul dokter merasa bahwa ya udah obatnya terbatas, pelayanannya tidak bisa maksimal, dokter udah capek. Begitu dia bedah, dia suruh asistennya jahit habis sesar. Biasanya gimana Pak Dokter? Lapisan kulit kita mungkin ada 14 lapis. Yang dijahit cuma 2 lapis pertama sama 2 lapis di atas. Yang di tengah dibiarin infeksi. Hanya karena peralatan kurang, hanya obat terlambat datang. Karena BPJS belum bayar rumah sakit. Padahal rumah sakit itu hidup dari cash flow. Jadi mesti dipikirkan efeknya itu. Jangan sekedar pencitraan bahwa kami sudah menjamin kesehatan. Iya, tapi tanpa analisis kritis, jaminan itu justru menyengsarakan pasien. Yang sekali lagi kritik saya adalah kritik metode. Saya nggak kritik kedunguan pemimpin, saya kritik kedunguan public policy yang dilahirkan, dihasilkan oleh otak yang memang juga dungu. Terima kasih.